Jadi kita jangan mudah sekarang ini menerima ajakan-ajakan seorang karena casing ya. Penampilan itu tidak bisa menjamin. Yang kita harus nilai itu adalah implementasi tingkah laku akhlaknya, sesuai tidak dengan anjuran yang diperintahkan oleh baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'in, dan para ulama khalaf dan salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Padepokan Sang Hyang Sirah Ujung Kulon untuk Nusantara berbeda-beda. Tahap 1, Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati Pancasila Jaya. Di zaman sekarang segala sesuatu selalu diramaikan dengan informasi-informasi yang ada di dunia maya, media sosial. Itu sudah tidak bisa dapat kita pungkiri lagi. Maka dikala kita hidup di zaman akhir ini, kalau kita tidak bisa ikut melihat apa yang terjadi di dunia sosial, maka kita yakin akan ketinggalan zaman. Tapi walau seperti itu, kita sebagai manusia yang beriman jangan mudah menelan mentah-mentah informasi yang kita terima. Karena kalau saya renungkan dan saya pikirkan secara mendalam, semua informasi di media sosial itu tidak tok 100% itu benar. Terkadang ada kelompok yang mengatakan kami benar, meneriakan kebenaran, tapi implementasi yang dia ucapkan justru adalah bukan kebenaran. Meneriakan tentang cinta NKRI, tetapi yang mereka kemukakan adalah provokasi dan memecah belah umat. Maka kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, pandai-pandailah untuk bisa menyikapi dan menyaring. Jangan sampai kita ikut-ikutan tanpa dasar, tanpa data-data keterangan yang sesuai dengan hati nurani kita. Ini saya punya cuplikan-cuplikan video yang menurut saya luar biasa untuk menyadarkan kita, untuk kita supaya lebih hati-hati di zaman sekarang. Di sini ada videonya Ustadz Auni Muhammad dari Malaysia. Nanti akan saya tampilkan di akhir ujung konten saya ini. Ada juga video dari Kiai Haji Nur Ihya, ada dari Abbas Said Aqil Siraj, ada dari Gus Fuad, dan juga dari yang lagi viral sekarang Kiai Haji Imaduddin. Maka kita nanti sikapi dengan baik-baik, karena memang setiap kita buka YouTube pasti berbagai macam kelompok orang. Pada intinya mereka selalu menyuarakan tentang kebenaran, tapi hakikatnya kalau kita telaah dalam-dalam, ternyata isinya bukan untuk mencerdaskan dan bukan untuk menguatkan keimanan kita, tapi justru
semakin melemahkan keimanan kita. Nah, ini video-video cuplikan ini luar biasa. Saya yakin ini bisa menambah wawasan kita, memperkuat keimanan kita, sehingga kita bisa hati-hati hidup di akhir zaman ini. Karena terus terang ini adalah masih dajjal ya, zamannya fitnah-fitnah dajjal. Mungkin kita belum begitu banyak mengetahui kalau kita pernah berziarah ke tanah suci, melaksanakan apa itu umroh maupun ibadah haji ya. Di dalam Ka'bah itu, dalam sudut-sudutnya ada rukun Iraqi, ada rukun Yamani, ada rukun Syami, terus ada rukun Hajar Aswad ya. Jadi semua sudut-sudut itu menjurus lurus ke daerah-daerah negara-negara. Seperti rukun Yamani berarti lurusnya ke negeri Yaman, rukun Iraqi berarti lurus ke negara Irak, rukun Syami lurus ke negara daerah Syam ya. Nah, nanti Hajar Aswad kemana lurusnya? Kalau nggak salah itu lurusnya ke negeri kita yang kita cintai, Indonesia Raya. Luar biasa negeri kita ini. Ini fitnah-fitnah dajjal. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan surat Al-Fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Ini sejarah historis yang tidak bisa kita lupakan. Pada waktu kelahiran Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Ka'bah diserang oleh Abrohah ya. Orang mana? Itu kalau nggak salah ya, historis mencatat Abrohah itu adalah orang Yaman. Maka untuk lebih lengkapnya, silahkan nanti dilihat, sikapi dengan seksama. Jadi kita jangan mudah sekarang ini menerima ajakan-ajakan seorang karena casing ya. Penampilan itu tidak bisa menjamin. Yang kita harus nilai itu adalah implementasi tingkah laku akhlaknya, sesuai tidak dengan anjuran yang diperintahkan oleh baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'in, dan para ulama khalaf dan salaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Monggo dilihat videonya ya, cuplikan-cuplikan video ini. Saya mudah-mudahan bermanfaat, bisa mencerdaskan kita, bisa menyadarkan pemikiran kita, sehingga kita tidak mudah terbawa arus dengan begitu mudah. Karena Rasulullah membawa Islam ini agar kita mampu berpikir secara rasional, mampu berpikir dengan nurani, dengan akal pikiran yang bersih, bukan menyikapi segala sesuatu hanya dengan kepentingan politik, kepentingan golongan, organisasi, apalagi dengan emosi ya. Enggak, dilihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu dia tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Irak. Kita dah tahu apa jadi pada Irak. Kita dah tahu apa jadi pada Irak. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tune mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Agak-agak arah tu duk kat mana? Saya tu malas nak jawab. Anda carilah. Lah ni orang duk usah, orang duk terai, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Hari ini Dajjal datang bukan untuk ubah isi Quran, tidak. Bukan Dajjal nak ubah isi Quran. Yang Dajjal nak ubah kefahaman tentang Quran. Ayat biar macam ni, juzuk biar macam ni, jumlah muka surat biar macam ni, jumlah ayat biar macam ni, faham tu biar lagu lain. Tu je dia nak.
Dan tak jadi lagu lain kan? Kalau orang tanya satu hukum, satu meja minum tadi sampai aku agak makruh, aku agak haram. Quran tetap ada lagu ni. Dajjal datang bukan untuk tukar agama kita, tapi untuk kikis intipati agama. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Inilah yang namanya tahayul, ya, hurufat, cerita karangan bebas, menyesatkan banyak orang. Dijawab dengan itu, akhirnya apa? Datanglah roh Habib Abdullah Al-Haddad lalu membela orang yang ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir bisa kalah, berarti bisa ngalah-ngalahi Gusti Allah. Bahasanya begitu. Bisa mengalahkan Allah, bisa mengalahkan Tuhan. Inilah yang namanya Dajjal. Cerita-cerita seperti ini disampaikan dengan lisan yang fasih, terlatih, sudah dipelajari sejak lama. Rata-rata kaum pembual ini sudah mengasah betul ya tata bahasa, mengalihkan perhatian dan suasana, membuka alam bawah sadar para jamaah pengikutnya sehingga bisa terbius, tidak sadarkan diri, tidak menggunakan logika, hanya mengandalkan dogma saja. Akhirnya apa? Banyak yang percaya. Sekali lagi, ini abad 21, kawan, saudaraku semuanya, abad 15 Hijriah. Kok masih mempertahankan tradisi budaya klinik klasik mistik seperti ini? Naudzubillah min dzalik. Jangan dipercaya. Pengumuman kepada seluruh umat Islam di seluruh Nusantara Indonesia Raya, jangan dipercaya. Lama-lama mereka akan mengaku sebagai Tuhan yang bisa menentukan surga dan neraka kalian. Ini di dalam kitab Fafiru Ilallah halaman 29, saya bacakan. Eng waktu Dajjal lagi metu utawa ucul sangka bebandan, degeke mung 10 dina, tingkah lakune ngimbo-ngimbo kaya tingkah lakune wong soleh, ajak kabecikan. Jadi Dajjal itu pertama kali keluar, ya, itu menyamar sebagai orang soleh. Ya, saya orang baik, ayo sholat, ayo kita ikuti ceramah, kita pengajian, kita jadi muhibin. Ya. Wong-wong akeh sing kelu, banyak orang yang mengikuti, terbius, terhipnotis, tergendam, otomatis. Suwe ngaku dadi nabi. Saya bisa memberi syafaat karena saya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai aku berarti mendapatkan syafaat Nabi, membenci aku berarti neraka. Suwe-suwe ngaku jadi nabi, lama-lama mengaku menjadi nabi yang bisa memberi syafaat, pitulungan, pertolongan. Wong kang atine iman maring Allah banjur padha mengo, berpaling, anggorohake marang Dajjal. Bagi orang yang mempunyai basiroh, peninggal hati, kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan baik kecerdasan lahiriah ataupun batiniah, ya, akal sehatnya berfungsi, tidak akan mudah menerima ceramah-ceramah seperti ini. Sudah berapa sesi video yang ada di channel ini yang menampilkan bagaimana sepak terjang mereka, para habib yang menyesatkan umat, yang kita lihat, kita dengar bersama, buktinya nyata, dibantah kayak apa tidak akan pernah bisa, dan tidak pernah diluruskan, malah justru dibela oleh habib-habib sepuh yang lain. Berarti jelas sudah banyak orang yang ikut dengan mereka. Tapi bagi orang yang mempunyai keimanan yang berdasarkan logika, dogma dan logika, akal sehat, maka akan berpaling dari semua jenis doktrin seperti itu. Karena itu tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ketika 212, saya sendirian
menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? Satu, niatnya bukan sholat politik. Dua, saya tahu siapa yang biayai. Ratusan, puluhan miliar sampai 100. Saya tahu siapa yang biayai. Ketiga, tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu, Kediri lagi yang berangkat sholat Jumat. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener boten niku? Bener boten? Di masjid turu, ngeces, ngiler, apalagi ngompol. Pas waya sholat Jumat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener boten niku? Makanya saya sendirian yang melawan. Sendirian saya nggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Walah hampir 2 juta itu. Nek mampir PB demo 20.000 ya tak layu. Orang ono sih. Demo nang PB terus. Saya paling menentang sholat Jumat 212. Yang berikutnya, kajian ilmu DNA. Duriat Wali Songo juga sudah banyak melakukan tes DNA. Termasuk saya sudah tes DNA. Dari 20 orang yang sudah tes DNA, yang sudah keluar hasilnya, dari Duriat Wali Songo, ada yang duriatnya Sunan Ngampel, ada yang duriatnya Sunan Giri, ada yang duriatnya Sunan Gunung Jati. Semua terbukti keturunan Kanjeng Nabi. Sementara yang ngaku-ngaku itu tidak terbukti, malah terbukti keturunan Yahudi. Nah ini perlu ditegaskan supaya kita itu ojo rumongso malah sing asli keturunan Kanjeng Nabi malah rumongso dudu, sing palsu malah rumongso iya. Nah itu kan repot itu. Karena qulil haq walau kana muron. Sampaikan, katakan yang benar meskipun pahit. Nah awake dhewe manis wong dadi ngerti nek awake dhewe keturunane Kanjeng Nabi. Kemudian kajian ilmu sejarah dan budaya juga hasilnya sama. Hasilnya sama. Kalau tes DNA ini saya masih menunggu hasilnya 2 atau 3 bulan lagi karena tesnya kan diteliti oleh lembaga kajian laboratorium DNA di Amerika. Jadi bukan di sini belum bisa. Bisanya itu cuma iki anake saya apa bukan gitu, terus dibandingke dijikok DNA-nya si anak, DNA-nya si bapak. Tapi kalau menelusuri sampai jauh sampai Kanjeng Nabi belum bisa Indonesia. Atau belum dibentuk, digalakkan. Dan semua kita itu menganut agama Islam itu 99% karena berkahnya dimulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan dari yang lain. Wali Songo itu kan semua torekotnya macam-macam, tetapi pasti membawa torekot qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Torekot-torekot yang lain seperti Naksabandi kan juga dari qadiriyah. Di Kalimantan itu banyak torekot Samaniyah, guru sekumpul itu juga dari qadiriyah. Dari Syekh Saman Al-Madani, gurunya dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani suatu ketika menemui Syekh Saman Al-Madani untuk membentuk torekot Samaniyah. Betapapun realitas haploge sebagaimana yang diterangkan tadi memiliki jejak genetik melahirkan tokoh-tokoh antagonis seperti Ozi, Yuya, Stalin, Lenin, Al-Capone, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi kebaikan tetap. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwa setiap yang haploge itu semuanya jahat. Tetap innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi siapa saja di antara mereka manusia itu yang mau beriman, beramal soleh, tetap ada potensi-potensi menjadi manusia yang baik. Itu yang harus dicatat. Karena tidak boleh kita menghakimi dari kodrat biologis genetik tertentu kemudian semuanya jahat. Bisa aja ada potensi dia jadi ulama, seperti kita sudah rasakan kebarokahan daripada kita Risalatul Muawana, dari kitab An-Nasaihud Diniyah, betul, itu milik Ba'alawi. Nah, jadi seperti Gus Ketum, Kiai Yahya Stakuf, bahwa ada barokah yang sudah kita terima juga dari yang berhaplo G Garuda. Ya. Nah, itu kenyataan yang telah kita rasakan bersama. Nah, tetapi potensi bahwa dari haplo ini seperti yang telah
telusuri, banyaknya tokoh-tokoh antagonis itu, potensi untuk melahirkan orang-orang yang antagonis pula itu lebih besar. Maka yang berhaplo G itu harus lebih hati-hati daripada yang berhaplo J, daripada yang berhaplo O, R, dan lain sebagainya. Jadi dia harus ekstra ketat untuk mendidik anaknya menjadi manusia-manusia yang luar biasa tawaduknya, luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya. Karena melihat dari sejarah genetik dari haplo G ini melahirkan banyak tokoh-tokoh antagonis. Begitu pula haplo J, nutfah nubuwah, yang telah melahirkan banyak ulama-ulama besar, yang melahirkan banyak aulia, itu tidak menutup kemungkinan darinya juga ada potensi-potensi yang untuk bisa menjadikan generasi ke bawahnya adalah generasi yang kurang baik. Kalau tidak demikian kita cara berpikirnya, maka orang yang nanti berhaplo J yang ada nutfah nubuwah, dia akan sembarangan mendidik anaknya. Nah ini juga yang harus kita berada di tengah di dalam cara berpikir tentang nasab ya, tentang haplo ini, tentang haplo G atau tentang haplo yang lainnya. Potensi-potensi kebaikan akan tetap ada pada seluruh haplo, sebagaimana potensi kejahatan untuk melahirkan tokoh-tokoh antagonis juga tetap terbuka. Nah, dengan berpikir seperti ini kita akan berusaha untuk menjadikan generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan menjadi manusia-manusia yang baik, dengan dididik dengan baik, diberi akhlak yang baik dan lain sebagainya. Nanti sudah di inventarisir oleh ahli-ahli genetik dan ahli eskatologis bahwa Dajjal ini kemungkinan besar dari haplo G. Maka yang berhaplo G sekarang ini harus betul-betul mendidik anaknya, jangan sampai dari dia nanti itu si Dajjal akan muncul itu. Bagaimana saudara-saudaraku? Luar biasa. Ya, video-video yang spektakuler. Semoga bisa menyadarkan kita, hati kita jadi bersih dan jernih, tidak mudah memandang seseorang dengan pandangan yang sinis, ya. Tapi sikapi segala sesuatu dengan logika dan akal pikiran yang bersih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.